Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Ini saya dapat giliran memberikan kuliah tentang sistem kesehatan nasional, artinya dan peran dokter dalam SKN. Jadi sistem kesehatan nasional kita singkat SKN. Nah, ini referensinya bisa Anda baca detailnya di Peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, ya. Dan itu dengan lampirannya penjelasan. Jadi peraturannya singkat saja, tapi nanti di lampiran itu detailnya penjelasannya bisa dibaca lebih rinci, ya. Nah, referensi yang kedua bisa nanti yang lalu juga sudah diberikan sebenarnya, itu tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, itu Permenkes nomor 8 tahun 2019, ya. Ya. Nah, ini dalam sesi ini yang penting Anda perlu nanti pahami atau kuasai adalah bagaimana penjabaran dan penerapan masing-masing subsistem dalam SKM. Karena ada nanti 7 subsistem. Menjelaskan peran dokter dalam masing-masing subsistem. Jadi gimana keterlibatan seorang dokter nanti dalam masing-masing subsistem. Terus menjelaskan keterkaitan SKN dengan ini pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Itu saya kira nanti subsistem nomor 1, ya. Terus keterkaitan SKN dan SKD. Ya. Nah, ini saya kutipkan sedikit apa yang dimaksud dengan SKN, ya. Nah, itu SKN yang maksud adalah pengelolaan kesehatan oleh semua komponen bangsa di Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya. Nah, ini landasan ada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, khususnya itu pasal 28 dan pasal 34. Di sana tercantum bagaimana hak-hak perorangan di masyarakat terkait dengan kesehatan. Dan landasan operasionalnya adalah ini Undang-Undang tentang Kesehatan, ya, 36 2009 tentang kesehatan, ya. Nah, masalah dalam SKN itu disebutkan masalah yang paling utama sebenarnya kita hadapi masih terkait dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu, terus umur harapan hidup, terus kurang gizi, dan terkait dengan keluarga berencana, di mana total mortality rate masih cukup tinggi. Malah akhir ini tampak diperkirakan terjadi istilahnya angka kelahiran yang tinggi, seperti ada baby boom, gitu, ya. Nah, nanti keterkaitan sistem kesehatan daerah dengan SKN, nah itu sebenarnya tidak banyak berbeda, ya. Cuman SKN itu diimplementasikan di daerah, ya. Jadi diterjemahkan dalam nanti sistem kesehatan daerah melalui Perda, Pergub, peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan wali kota, karena itu adalah otonomi di tingkat kabupaten dan kota, ya. Jadi SKN itu bisa dijabarkan nanti tergantung dengan lokal spesifik atau kebijakan-kebijakan di masing-masing wilayah, ya. Nah, itu jadi sebenarnya tidak banyak berbeda. Jadi dijabarkan lebih rinci disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Nah, ini saya kutipkan 7 subsistem dalam SKN. Itu pertama upaya kesehatan, kedua subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan,
kemudian subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan. Ya. Dan yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Terus yang terakhir itu nomor 7, pemberdayaan masyarakat, jadi subsistem pemberdayaan masyarakat. Nah, di semua subsistem ini sebenarnya dokter itu bisa berperan, ya. Nah, coba kita lihat satu persatu, ya. Nah, ini subsistem upaya kesehatan itu dijabarkan dalam bentuk pelayanan kesehatan, itu primer, sekunder, tersier, ya. Dan yang primer itu adalah ujung tombaknya pelayanan kesehatan, itu puskesmas, klinik swasta, dokter praktek mandiri atau berkelompok, ya. Yang sekunder itu biasanya rumah sakit kabupaten kota, ya, atau rumah sakit swasta, bisa tipe D dan tipe C, ya. Nah, sekarang yang tersier itu rumah sakit rujukan. Nah, rujukan biasanya itu masalah ketik, ya, itu tipe B, A, dan rujukan khusus, ya. Nah, tipe B kalau di Bali, makanya di semua kabupaten, rumah sakit kabupaten itu sudah tipe B, ya. Nah, terakhir rumah sakit Gianyar, di Gianyar membangun satu rumah sakit puskesmas Payangan itu dijadikan rumah sakit tipe C nanti, ya. Nah, yang tipe A itu yang satu di Bali adalah yang rumah sakit umum Pusat Sanglah, ya. Ya, rujukan khusus ada rumah sakit Mata Bali Mandara, kemudian ada rumah sakit jiwa Provinsi Bali di Bangli, ya, itu rujukan khusus, ya. Nah, ini turunannya nanti apa yang saya adalah upaya kesehatan perorangan, ya, kemudian usaha kesehatan masyarakat, ya, dan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat atau UKBM, itu masyarakat yang mengembangkan upaya untuk menolong dirinya sendiri, ya. Nah, UKM UKP pun ada yang primer, ada yang sekunder, gitu, ya. UKM UKP yang primer itu yang puskesmas, gitu, ya. Usaha kesehatan perorangan sekunder yaitu di rumah sakit, ya. Nah, itu penjabarannya di upaya kesehatan, ya. Nah, bagaimana peran dokter dalam upaya kesehatan ini, ya? Nah, ini tentu bisa banyak sekali tergantung nanti kompetensi yang atau fungsi yang nanti dimiliki oleh seorang dokter, ya. Pertama tentu yang paling banyak itu adalah pemberi pelayanan kesehatan atau istilahnya PPK, ya, bisa mandiri, bisa berkelompok. Nah, bisa juga berperan sebagai manajer kalau dia punya leadership yang mumpuni, gitu, ya. Sebagai manajer rumah sakit, ya, manajer klinik dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai promotor kesehatan, ya. Nah, ini terkait dengan pencegahan. Jadi ini suatu profesi juga, ya, jadi promosi, ya. Dan sebagai komunikator, edukator, dan konseling, ya. Jadi banyak sih perannya dokter. Ini bisa di pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Bisa dalam bentuk UKP atau UKM, ya. Jadi bahasa peran dokter dalam utamanya subsidi upaya kesehatan itu, ya. Nah, kemudian di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, di bawah Departemen Kesehatan ada satu badan namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, juga Badan Litbangkes, gitu, ya. Ada di Jakarta, ada di salah satu cabangnya di Surabaya, ya, ada 2. Nah, di sana juga mempekerjakan banyak dokter, tapi biasanya dokter peneliti, gitu, ya. Nah, ini peran dokter bisa sebagai peneliti bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, nanti tempatnya bisa di perguruan tinggi, ya, namanya Fakultas Kedokteran, Politeknik Kesehatan, ya,
atau di Litbangkes sendiri ya, itu secara fungsional banyak dokter ditugaskan di sana untuk betul menekuni penelitian di sana untuk membantu pengembangan kesehatan. Nah, kemudian di LIPI juga ya, Lembaga Ilmuwan Indonesia. Nah, kemudian di Jakarta ada lembaga Biomol Ekman, itu juga banyak dokter yang penelitian di sana ya. Terus tentu LSM juga, dan ini bisa swasta ini ya. Jadi banyak juga dokter yang terlibat di LSM untuk melakukan penelitian ya, atau dia bisa merangkap, ada tugas di perguruan tinggi, tapi dia bekerja juga di LSM, ada yang demikian ya. Jadi ya terutama untuk menarik dana dari luar ya. Nah, sumber dana penelitian itu bisa dalam negeri, pemerintah atau swasta ya. Jadi swasta yang berkepentingan bisa melakukan penelitian. Umumnya yang pemerintah itu kita punya dari kesehatan itu apa istilahnya, riset kesehatan daerah, Riskesdas ya, riset kesehatan daerah ya. Itu kemudian ada lagi di program pemerintah khusus untuk penelitian ya. Nah, dari swasta itu ada beberapa instansi yang membutuhkan penelitian. Satu contoh namanya ini perusahaan catering yang melayani makanan penerbangan itu. Nah, sering dia minta ke institusi untuk melakukan penelitian, meneliti bagaimana kandungan kuman dalam peralatan masaknya. Nah, mereka mendanai itu. Ya, itu pernah mahasiswa saya pernah melakukan itu ya, diberikan dana. Nah, mereka berkepentingan karena kalau tinggi kandungan kumannya dalam itu membahayakan nanti konsumen. Ya. Jadi perusahaan cateringnya bisa ditutup nanti. Nah, dari luar negeri dana penelitian bisa antar negara ya, G2G istilahnya, atau paling banyak dari donor agensi ya, dari donor agensi, namanya dari World Foundation atau dari WHO, dari UNICEF dan sebagainya ya. Ya, itu. Ya, sendiri pernah dapat dana dari UNICEF juga pernah ya, dulu dari WHO juga pernah sekali ya, itu waktu dana apa namanya, bukan WHO, dari Asian Development Bank ya, Asian Development Bank itu dana untuk DHS itu, Decentralized Health System gitu. Nah, kemudian subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, apa peran dokter ya? Kesehatan pembiayaan dengan peran dokter. Nah, ini beberapa dokter ada yang menekuni profesi health economic, ya. Dia sudah bergelar dokter, tapi kuliah lagi di ekonomi gitu, ya. Nah, kuliah di ekonomi. Nah, itu mengambil istilahnya health economic. Nah, ini jadi peran dokter di sini bisa sebagai manajer dan administrator keuangan, ya bisa juga ya, tanpa sekolah di ekonomi ya. Nah, tapi dia tertarik semuanya seperti di kampus semuanya ya. Ya, wadah kedua itu bidangnya administrasi keuangan. Ya, harus tidak belajar tentang ya gimana proses penganggaran, administrasi keuangan ya. Nah, itu walaupun sebagian besar kerjaannya dikerjakan oleh pegawai, tapi tetap kita harus menguasai. Tapi yang spesifik itu ada dokter yang betul-betul melayani health economic. Ya, satu contoh umpamanya kalau sebuah rumah sakit dia ingin memberikan pelayanan standar tertentu. Nah, ini bagaimana unit cost-nya. Nah, inilah perannya dokter yang menekuni health economic itu, yang memberikan berapa unit cost yang harus dikeluarkan untuk memberikan standar pelayanan tertentu ya.
Nah, di sini termasuk nanti memprediksi pendapatan, perencanaan kegiatan dan anggaran, menghitung unit cost, ya, cost benefit, ya, kemudian sistem pencairan anggaran, sistem pelaporan, SPJ, ya, surat pertanggungjawaban keuangan sih maksudnya. Nah, kemudian terutama nanti kalau kita mau investasi, ya, menghitung break even point, ya, so, artinya kapan modal itu akan kembali, itu BIP istilahnya, break even point. Umpamanya kita membeli satu sekarang rumah sakit, namanya ingin membeli suatu alat MRI yang paling canggih namanya, ya, harganya mungkin sekian miliar, ya. Nah, ini bisa menghitung dia, ya, penyusutan alatnya, kemudian bagaimana nanti pasiennya, kapan nanti bisa balik modal gitu. Nah, ini dihitung nanti berapa sih setiap orang periksa, berapa yang harus ditarik namanya. Nah, itu kira-kira saja. Jadi memang agak jelimet di sini kalau dokter menekuni ini, ya. Nah, kemudian di bidang sumber daya manusia, jadi subsistem SDM kesehatan. Bagaimana peran dokter? Ya, tentu peran pertama sebagai SDM-nya sendiri, ya, dalam pelayanan kesehatan itu. Jadi terjun langsung sebagai sumber daya manusianya, ya, dalam pelayanan kesehatan, ya. Nah, itu tadi sama, ya, seperti mungkin juga sebagai manajernya. Nah, ini bisa sebagai pendidik SDM, ya. Jadi kita punya keahlian keterampilan tertentu, nanti bisa untuk mendidik SDM yang kesnya. Nah, ini pertama namanya di perguruan tinggi, ya. Nah, kita tentu ini dokter-dokter mendidik calon dokter, ya. Nah, di sekolah tinggi kesehatan juga, sekolah tinggi kesehatan, Manfatekes, ya. Nah, dokter bisa ngajar juga di sana, jadi mendidik, ya. Nah, bisa sebagai konsultan pengembangan kesehatan, sebagai narasumber dalam hal tertentu, ya, sebagai peneliti kedokteran dan kesehatan, ya. Itu peran dokter, jadi sebagai peneliti, sebagai narasumber, konsultan, sebagai pendidik, ya. Jadi banyak sih, ya, peran dokter sebenarnya. Jadi seorang dokter itu punya kesempatan kerja yang sangat luas, ya. Nah, tergantung nanti kompetensi. Nah, kemudian subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, ya. Nah, ini ini peran dokter ini di bidang farmasi apa sih? Ya, mungkin ini sudah diambil oleh apoteker ini, ya, sediaan farmasi. Jadi dokter itu bukan di sana hanya sebagai pengguna, ya. Nah, di bidang alat kesehatan, nah ini dokter ini, nah, ada yang beralih profesi, dokter bukan lagi melakukan tugas dokter, tapi menyediakan alat-alat kesehatan sebagai supplier alat kesehatan. Karena dokter itu tahu apa sih alat yang dibutuhkan, ini sebagai bisnis, ya, di bidang alat kesehatan. Nah, ini bisa dengan bersaing dengan para perawat, namanya, ya. Nah, ini kemudian sebagai ahli gizi klinik di sini, ya. Ahli gizi klinik bisa jadi konsultan gizi di rumah sakit, ya, konsultan gizi, ya, gizi klinik. Nah, ahli gizi kesmas, nah ini tentu nanti di tugasnya di masyarakat, di puskesmas atau di kabupaten, ya, dinas kabupaten, ya, jadi ahli gizi kesehatan masyarakat, ya. Jadi istilahnya sasarannya masyarakat. Nah, kemudian tentu jadi pendidik juga di bidang gizi, ya. Kemudian sebagai peneliti, gitu, di gizinya. Nah, ini di bidang farmako, satu bisa hanya sebagai peneliti bidang farmako saja, terkait dengan farmasi, ya. Nah, itu mungkin adik-adik tidak banyak yang tertarik jadi peneliti, kalau itu mengasihkan sebenarnya, ya. Dan kalau mau, ya, penghasilan juga bisa tinggi kalau bisa menembus penelitian-penelitian internasional. Nah, kemudian di bidang manajemen informasi dan
regulasi kesehatan. Nah ini tentu termasuk yang sudah nanti yang tidak banyak melaksanakan profesi dokternya. Jadi juga berperan sebagai di bidang manajemen, ya, manajemen, ya. Kemudian peran dokter di sini bisa dalam sebagai perencana, ya, sistem informasi kesehatan, ya. Jadi untuk pengambil kebijakan, ya, bisa sebagai pengelola sistem informasinya atau sebagai penentu kebijakan, ya. Nah dalam sistem informasi ini dengan industri 4.0 nanti apa namanya masyarakat 5.0 lagi gitu ya. Jadi 5.0 society ya. Nah ini beberapa dokter banyak yang beralih fungsi, bukan melaksanakan tugas dokter, tapi dia merencanakan suatu sistem bagaimana kerja dokter itu, ya. Mungkin dalam nanti menciptakan sistem penerimaan pasien, sistem informasi yang lain, ya. Nah satu contoh ini kita punya satu konsultan sekarang untuk akreditasi ini, dia ahli bedah saraf, dia malah menekuni sistem informasi di bidang ini pelayanan kesehatan, ya. Terakhir menciptakan itu apa istilahnya sistem aplikasi Kreki, ya, komunitas relawan emergensi kesehatan Indonesia, itu Kreki, ya. Nah itu saya baru minggu lalu datang sini ke kampus kita, Prof. Darius, sudah profesor itu, ya. Nah dia betul-betul menekuni itu, jadi dilupakan itu sudah bedah sarafnya, ya, tidak praktek lagi, ya. Nah itu juga di bidang informasi dan lebih banyak nanti kalau tertarik, ya, terutama yang ahli IT gitu, ya. Jadi menciptakan sistem di sini, ya, itu memastikan. Mungkin dalam yang itu sudah tidak melihat lagi apa penghasilan gitu, ya. Yang penting dia kerjaannya menyenangkan gitu, ya. Mungkin dengan praktek dokter bedah saraf lebih banyak nanti dapat duit, ya, timbang dia menekuni ini IT namanya, gitu, ya. Bisa jadi demikian, ya. Nah kemudian yang tentang pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi subsistem pemberdayaan masyarakat. Nah ini dalam hal ini apa peran dokter? Ini lebih banyak sebagai fasilitator atau edukator, komunikator, ya, gitu, ya, atau konselor, ya. Jadi di bidang UKBM ini. Nah ini tentu ini yang biasanya di ujung tombak pelayanan di puskesmas, tempat di masyarakat ini langsung, ya. Jadi peran dokter di sini, namanya dokter puskesmas, lebih banyak nanti untuk investigasi posyandu, ya. Jadi betul-betul bagaimana posyandu sebagai salah satu usaha kesehatan bersumber daya masyarakat itu, ya, betul-betul mampu menyehatkan anak-anak, ya, balita, ya. Jadi tidak ada balita yang kurang gizi, ya. Nah ini dalam ini tentu peran dokter itu pertama mendidik kadernya, ya, kemudian memberikan penyuluhan, promosi kesehatan, ya, di bidang gizi terutama, ya, namanya supaya ya sekarang di Bali atau di Indonesia sekarang isu yang menonjol itu adalah stunting namanya. Nah ini gimana supaya balita tidak ada yang stunting, ya. Nah kemudian transisi demografi ini memberikan dampak itu implikasinya penduduk lansia itu semakin meningkat setiap tahun. Nah ini Anda tahu bahwa lansia itu adalah anggaplah seperti gudangnya penyakit kalau tidak ditangani sejak awal, ya. Ya, lansia yang tidak dilakukan pencegahan sejak awal itu ya menjadi istilahnya
banyak menu penyakit juga ya, yang tak rematik, penyakit jantung, banyak stroke dan sebagainya, diabetes ya, dan banyak penyakit degeneratif. Nah di sinilah peran dokter itu untuk nanti betul-betul bagaimana mencegah supaya lansia itu nanti jadi lansia yang berkualitas, artinya sehat, tidak membebani gitu, ya. Nah kemudian ada poskesdes ya, pos kesehatan desa, ini dari masyarakat untuk masyarakat ya, itu ya di masing-masing wilayah, terutama yang jauh dari pelayanan kesehatan pemerintah, itu desa membuat satu poskesdes, yaitu minta tenaga ini puskesmas, biasa di oleh bidan ya. Nah ini bisa nanti upaya kesehatannya banyak, bisa ya, bisa pencegahan untuk posyandu lansia, balita dan sebagainya. Bisa juga nanti laksanakan kelas ibu hamil, kelas diabetes dan sebagainya. Ya, jadi betul-betul sasarannya masyarakat. Nah kemudian daerah terpencil juga ada pos persalinan desa, itu masih di bidang biasanya ya. Nah terutama untuk menjaring ibu yang risiko tinggi, kemudian persalinan yang tidak sehat dan sebagainya. Itu perannya bidan desa itu di sana ya. Terus ada desa siaga ya, desa siaga. Nah ini biasanya pelayanannya desa siaga sudah agak komprehensif ya. Bisa dia berikan pengobatan, kemudian ada ambulan desa dan sebagainya ya, lebih komprehensif biasanya. Ada juga desa yang menyediakan ambulan desa saja ya. Nah di sini biasanya didaftar relawan yang punya mobil ya setiap saat. Nah ini diberikan jadwal semuanya, sekian mobil, hari ini siapa ya. Nah itu biar bisa langsung dipanggil ya kalau ada emergensi ya. Nah terus kemudian di beberapa daerah ada juga pos obat desa ya. Pos obat desa itu menyediakan obat-obat sederhana untuk penanganan pertama. Nah itulah jadi peran dokter tuh di 7 subsistem itu bisa terlibat ya. Jadi tergantung nanti kemampuannya ya, tergantung nanti fungsinya ya. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa betul-betul bidang tugas dokter itu atau lowongan kerja dokter itu betul-betul sangat luas, bukan hanya di rumah sakit saja ya. Jadi ya mungkin berkali-kali saya sampaikan statistik sampai saat ini, dari 100 dokter yang tamat mungkin maksimal itu hanya 30% yang bisa mengikuti pendidikan spesialis. Jadi yang 70% itu ya itu tadi tempatnya di 7 subsistem itu ya, 7 subsistem itu. Jadi hanya 30% aja yang spesialis, itu nanti entah di rumah sakit kabupaten, rumah sakit provinsi, tipe A, rumah sakit khusus dan sebagainya. Ya itu Anda perlu dipikirkan dari sekarang. Mungkin nanti Anda bisa melihat ya nanti kompetensinya di mana atau minatnya di mana gitu ya. Jadi bukan semua harus jadi spesialis gitu ya. Jadi spesialis pun semuanya ya pertama kesempatan sedikit, jadi tempatnya terbatas, kemudian biaya juga tinggi, pendidikan juga lama ya. Itu perlu pertimbangan khusus untuk mana yang jadi spesialis ya. Ya ini ya pesan moral saja ya, jadi berkali-kali saya tayangkan ya, untuk menjadi dokter yang profesional ya. Jadi pertama adalah kompetensi betul harus dikuasai ya, kompetensi sebagai dokter ya, baik dalam penanganan pasien perorangan ataupun di masyarakat.
ya. Jadi betul ya istilahnya kalau kompetensi itu dokter itu ada ungkapan, saya pernah kutip itu, seorang dokter itu bermata elang, berhati singa, gitu ya. Artinya bermata elang harus betul-betul mampu tajam melihat permasalahan pada pasien, ya. Mungkin dengan menerapkan fishbone diagram itu ya, apa masalahnya, apa sub masalahnya, tuturi sampai betul-betul ketemu sampai ke akarnya, baru bisa nanti menanganinya, ya. Ya berhati singa artinya kita betul-betul tegas, tabah, sabar. Nah, tahu bahwa seorang seekor singa itu kalau menunggu mangsanya butuh sabarnya dia, tapi butuh sigapnya. Ya. Nah kemudian etika, jadi seorang dokter betul-betul harus punya etika, jadi panutan gitu. Kemudian integriti ya, jadi komitmen di sini namanya ya, kejujuran dan komitmen, terus disiplin, empati, gimana kita menempatkan diri sebagai pasien. Jadi berhadapan dengan pasien, ya bayangkan diri kita sebagai pasien itu gimana. Ya. Nah kemudian altruism itu mementingkan orang lain ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi terus kembangkan berpikir kritis itu ya, dengan berpikir logis, inovatif, analitik, dan memberikan alasan yang reasonable ya. Nah itu kira-kira ya, saya kira itu untuk penjelasan dari PowerPoint yang sudah saya upload lewat e-learning ya. Jadi oke, selamat belajar ya. Oke, dalam ini kita tidak ada bisa interaktif bertanya ya. Nanti bisa kalau mau bertanya lewat WA apa-apa ya. Oke. Ya, terima kasih ya.